Gua bilang, lupakan semua ekspektasi lu tentang Indonesia zaman Belanda. Lu pikir sejuk, asri, damai, salah besar, bro. Realitasnya adalah neraka sanitasi, kuburan penyakit, dan tempat buangan bagi mayoritas penduduk. Dan yang paling gokil, di tengah becek dan bau itu, ada orang Eropa yang terpaksa hidup berdampingan dengan kaum pribumi. Halo semua, balik lagi bareng gua, dan hari ini kita akan membongkar aib terbesar yang pernah dicatat di bumi Nusantara. Yang lu lihat bagus di foto-foto lama itu cuma 10% dari populasi, alias para tuan-tuan kulit putih dan kaki tangannya. Hari ini, gua mau ajak lu masuk ke 90% sisanya. Kita akan menyelam ke neraka urban, bernama Kampung Kolonial. Siap-siap, karena ini bukan sekadar sejarah, ini adalah blueprint kegagalan sebuah sistem yang rasis. 1. Realitas kampung, neraka sanitasi di jantung kota. Awal abad ke-20, kota-kota seperti Semarang, Surabaya, Batavia adalah pusat kekuasaan kolonial. Tapi jangan salah, citra kota yang tertata rapi itu cuma ilusi. Begitu lu melangkah masuk ke kampung di pinggiran kota, lu akan lihat realitas yang bikin mual. Seorang apoteker Belanda bernama Hendrik Freyr Tilema mendarat di Semarang dan langsung kena culture shock parah. Lu bayangin, seorang ahli kesehatan datang ke sini dan dia langsung kaget total. Tilema ini benar-benar mencatat. Semuanya benar-benar masih harus diperbaiki, seperti pelayanan kesehatan masyarakat, penerangan kampung, sanitasi, pembuangan kotoran. Tidak ada satupun yang layak. Gokil kan? Kondisinya separah itu. Kampung itu padatnya minta ampun. Rumah dempet, udara pengap, saluran air yang seharusnya jadi selokan malah jadi tempat buang hajat, becek, dan bau. Tempat ini adalah inkubator sempurna buat penyakit menular. Tapi kenapa bisa separah ini? 2. Apartheid kolonial. Hukum di balik kekumuhan. Kekumuhan kampung itu bukan sifat alami, bro. Itu adalah hasil perencanaan yang jahat. Akar masalahnya ada di kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial. Tahun 1854, ada peraturan yang namanya Regeringsreglements. Isinya adalah pemisahan ras menjadi 3 tingkatan. Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putera. Ini adalah apartheid gaya Hindia Belanda. Mereka memisahkan kita bukan cuma di mata hukum, tapi juga di tanah yang kita pijak. Orang Eropa dapat wilayah terbaik, yang sehat, yang tinggi, yang punya fasilitas paling lengkap, jalan beraspal, sanitasi tertutup, rumah permanen. Kaum Bumi Putera, mereka dibuang ke wilayah rawan penyakit, rawa-rawa, atau pinggiran kota yang sulit diakses. Di Batavia, mereka dipaksa tinggal di daerah kumuh seperti kota Inten. Pemerintah kolonial secara sengaja tidak menyediakan fasilitas penunjang di kampung Bumi Putera. Tidak ada penerangan, tidak ada sanitasi, tidak ada air bersih. Kampung itu sengaja dibiarkan kotor dan terbelakang. Mereka menciptakan 2 dunia. Dunia surga buat tuan-tuan dan dunia sampah buat kita. 3 jutaan datang ketika kampung jadi solusi satu-satunya. Memasuki abad ke-20, kondisi kampung makin parah, bukan membaik. Kenapa? Karena terjadi migrasi besar-besaran ke kota. Para migran ini adalah orang-orang berpenghasilan rendah, berpendidikan minim, yang datang ke kota untuk mencari kerja. Di mana tempat kerja yang pas? Pelabuhan, pabrik, atau pusat perdagangan. Mereka harus memilih lokasi tinggal yang paling realistis, dekat dengan tempat kerja. Biaya hidup di kota mahal, apalagi biaya transportasi. Jadi mereka terpaksa tinggal di kampung kumuh yang dekat dengan pusat keramaian. Mereka ini bukan bodoh, bro. Mereka ini sedang dalam mode survival. Coba lu jadi mereka. Lu harus milih. Bayar sewa mahal di tempat bersih tapi nggak bisa makan, atau tinggal di tempat kotor dekat tempat kerja dan lu bisa makan. Pilihannya jelas. Menurut ahli sejarah seperti Frick Colombigen, para migran ini justru menerima lingkungan kotor itu sebagai fakta kehidupan. Mereka nggak peduli soal higienis, mereka cuma mikir gimana caranya nyambung hidup. Dan pemerintah kolonial malah menganggap ini sebagai bukti ketidakberadaban pribumi. Mereka menganggap kampung sebagai cerminan Bumi Putera.
miskin, terbelakang, dan gak beradab. 4. Belanda kesasar ketika supremasi ras runtuh di Got. Nah, disinilah cerita jadi makin gokil. Pemerintah kolonial menggunakan kampung yang kumuh ini sebagai penegas supremasi ras. Orang Eropa itu kuat, bumi putera itu lemah. Selama bumi putera hidup di sampah, citra Eropa akan selalu di atas. Tapi, ilusi supremasi ini tiba-tiba runtuh di Got. Ternyata seiring waktu, banyak orang Eropa miskin yang juga terpaksa minggir dari area elit. Mereka nggak mampu bayar sewa, nggak punya pekerjaan, dan satu-satunya tempat yang mereka bisa tempati adalah kampung kumuh. Fenomena ini punya nama resmi, Afgleden naar de Kampong, atau terpeleset ke kampung. Tapi, orang bumi putera punya julukan yang lebih unik dan nyelekit buat mereka. Belanda kesasar. Ini adalah titik balik yang paling ironis. Tiba-tiba, supremasi ras yang mereka bangun dengan susah payah itu runtuh. Bayangin, lu orang kulit putih, lu dianggap ras paling superior, lu malah hidup di rumah yang sama beceknya, sama baunya, sama padatnya dengan kaum yang lu anggap di bawah. Ini bikin pemerintah panik, bro. Mereka resah, bukan karena kasihan sama bumi putera, tapi karena rusak citra. Masa iya orang sebangsa mereka harus hidup di kondisi yang sama dengan kaum terbelakang? 5. Tilema, Tamrin, dan gerakan Kampong Verbetering. Kepanikan dan tekanan citra inilah yang menjadi salah satu pemicu gerakan perbaikan. Perjuangan ini diperkuat oleh dua tokoh sentral. 1. Hendrik Freyerk Tilema, si apoteker yang terus-terusan menyerukan perbaikan dari sisi kesehatan masyarakat, mengandalkan data-data ilmiah. 2. Mohamad Hoesni Tamrin, seorang bumi putera hebat yang menggunakan kekuatan politik. Tamrin duduk di Volksraad dan Gemeenteraad, dan dia jadi duri dalam daging pemerintah kolonial. Dia bilang, kalau lu nggak mau orang Belanda lu hidup di sampah, perbaiki kampung kami. Tamrin berjuang tanpa lelah. Dia menggunakan kekuatannya untuk menuntut pemerintah kolonial agar mengalokasikan dana untuk perbaikan kampung pribumi. Dan akhirnya, perjuangan ini membuahkan hasil monumental. Di tahun 1920, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan yang sangat penting, namanya Kampong Verbetering. Tujuannya jelas, mengubah wajah kampung, memperbaiki sanitasi, jalanan, dan penerangan. Sebuah kebijakan yang terpaksa mereka buat untuk menolong citra diri mereka sendiri dan menanggapi tuntutan politik yang kuat. Jadi bro, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil hari ini? Pertama, kebersihan dan keteraturan itu bukan bawaan ras, tapi produk dari kebijakan yang adil. Kekumuhan kampung itu bukan salah pribumi yang malas, tapi salah sistem yang rasis dan diskriminatif. Jangan pernah percaya narasi yang menyalahkan korban. Kedua, perubahan besar seringkali dipicu oleh hal yang sangat ironis. Rasa malu dan takut citra mereka rusak. Pemerintah kolonial bergerak bukan karena kemanusiaan, tapi karena Belanda kesasar merusak ilusi supremasi mereka. Ketiga, selalu ada orang yang berani melawan. Ada Tilema yang mengandalkan data, ada Hoesni Tamrin yang menggunakan kekuatan politik. Kita harus ingat, sejarah bukanlah sekadar cerita, tapi cetak biru bagaimana kita harus membangun negara yang lebih adil hari ini. Kalau lu dapat pelajaran baru dan semangat baru setelah nonton ini, jangan cuma disimpan sendiri. Like video ini, share ke teman-teman lu yang masih percaya narasi sejarah yang cupu, dan yang paling penting, subscribe channel ini. Gua Wahyu Penakluk. Sampai jumpa di episode pembongkaran sejarah berikutnya. Tetap kritis, tetap berani. Gas!